Hai semua, ketemu lagi di channel Biar Tahu nih. Channel yang akan mencoba hal-hal yang mungkin kamu belum tahu. Sekarang kita sedang berada di Jakarta, tepatnya di sekitaran Semanggi, untuk cobain sebuah hotel sekaligus kos-kosan premium ala apartemen, karena di sini bisa sewa bulanan, yang baru saja dibangun dan baru beroperasi kurang lebih seminggu di saat kami stay. Dan kampanyenya, hashtag lebih dari kosan digaungkan oleh The Cove. Yes, nama dari hotel ini adalah Cove the Day. Nah, seperti apa pengalaman kami saat menginap di hotel ini? Ikuti terus video ini sampai selesai. Lokasi dari Cove the Day ini berada di Jalan Karet Sawah 1, nomor 100 RW 3 Kuningan, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan. Lokasinya yang strategis memungkinkan kamu untuk lebih mudah menjangkau berbagai transportasi publik, area perkantoran, dan pusat perbelanjaan karena hanya dalam hitungan menit saja, seperti 3 menit ke Tokopedia Tower, 7 menit ke Lotte Shopping Avenue, hingga 8 menit ke Universitas Katolik Atmajaya. Hotel ini jalan masuknya lumayan dalam. Mulai dari Dr. Satrio, kita belok ke kiri ke arah Pasar Karet. Nah, dari sana jalannya mulai menyempit, dan menyempit. Jadi, tetap berhati-hati karena jalur ini 2 arah dan ukurannya pas untuk 2 mobil kalau berpapasan. Dan akhirnya tiba juga kita di Hotel Cove the Day. Posisinya ada di sebelah kiri ini. Kita tinggal masuk aja. Meskipun jalannya kecil, tapi begitu masuk ke area hotel, jalannya cukup luas. Dan ini adalah area lobbynya. Dari area lobby atau area drop off lobby, kita bisa jalan terus ke belakang. Karena parkirannya posisinya ada di belakang lobby ini. Nah, bisa terlihat di sini, untuk parkirannya terbilang cukup luas. Dan parkirannya ini semi indoor. Kemudian yang kita lihat lagi, jarak antara mobil itu cukup luas, jadi tidak yang rapat-rapat banget. Nah, saat ini kita sudah berada di depan lobbynya dan kita mulai masuk. Untuk hiasan atau dekorasi di dalam lobbynya ini terlihat sangat cantik dan semuanya fungsional. Meskipun ukuran lobbynya tidak yang luas banget, tapi tidak terasa sempit dengan tatanan yang ada. Bahkan ada ruang tunggu dan sofa panjang seperti ini untuk tamu yang akan check-in. Baik gedung maupun furniturnya, semuanya terasa aroma barunya. Nah, untuk petugas resepsionisnya itu ada 2 dan ada 2 lift yang tersedia di sini. Dari tombol liftnya bisa dilihat terdapat 9 lantai di gedung ini. Namun untuk roomsnya hanya ada di lantai 2 sampai 8 dan kamar kami berada di lantai 5. Begitu keluar dari lift, kita bisa melihat pemandangan gedung-gedung tinggi yang rapat dengan rumah warga sekitar. Di area sini memang terkenal dengan area kos-kosan karena ada kampus dan juga area perkantoran. Nah, sekarang kita berjalan menuju ke kamarnya. Tapi sebelumnya, di dekat lift ini juga terdapat dispenser air. Jadi bagi kalian yang mau refill air minum, tinggal ambil dari sini. Nah, di sini juga ternyata ada jendela untuk melihat view keluar. Kalau di sisi sebelah sini, kita lebih banyak melihat gedung-gedung tinggi. Dan ini dia kamar yang akan kita tempati malam ini. Sekarang kita akan masuk dan melihat seperti apa penampakan atau tampilan langsung dari kamar hotelnya dan juga merupakan kos premium ini. Nah, di dalam kamar ini ternyata terdapat sebuah meteran listrik. Nah, di dalam ruangan ini juga terdapat sebuah dapur kecil. Ada kitchen set lengkap full dengan kitchen sink dan juga kompor elektrik. Ada juga kompartemen di atasnya. Jadi buat kos-kosan ini udah proper banget, kalian tinggal bawa baju dan bisa langsung tinggal. Bahkan disediakan juga hood kompor di atasnya. Sekarang kita lanjut lagi lihat ada apa lagi di area dapur ini. Nah, untuk kompor elektriknya tadi hanya 1 tungku ya. Di bawah kompor tadi ada kulkas juga. Sekarang kita lihat kompartemen di atasnya dan kosong, tidak ada apa-apa. Tapi bagi kalian yang datang ke sini untuk menginap beberapa hari atau mungkin beberapa bulan, kalian bisa taruh stok makanan di sana pastinya. Di bawah sini juga kosong dan sisanya semua kosong. Untuk kulkasnya juga tidak ada isinya. Lanjut di samping dapur terdapat sebuah electric kettle atau teko elektrik. Ada sebuah gelas, ada sebuah cangkir. Namun untuk piring dan sendoknya terdapat 2 set. Bingung juga kenapa gelas dan cangkirnya hanya satu-satu. Dan berikut adalah sekilas tampilan dari area tidur atau area utama yang ada di kamar ini. Semuanya terlihat bersih dan baru.
Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi ke area kasurnya, kita ke area kamar mandinya dulu. Untuk kamar mandinya masih oke space-nya dan tidak yang terlalu sempit. Dan pastinya terasa baru sekali. Untuk amenities-nya standar hotel bisnis ya. Ada sabun, sampo, sikat gigi, dan ya sudah itu aja. Kemudian di bawahnya ini ada wastafel yang ukurannya cukup luas. Nah, air keran di sini sudah ada air panasnya. Untuk WC-nya WC duduk dan sudah ada jet shower atau bidetnya. Di bawah dari wastafel terdapat 2 buah handuk besar. Dan ada juga satu lagi handuk kecil atau handuk tanggung yang digantung di dekat pintu. Lanjut ke area showernya. Di sini sudah ada tersedia rain shower dan handheld shower yang sudah ada air panas pastinya. Nah, di kiri ini untuk pengaturan airnya dan yang sebelah kanan ini untuk pengaturan arah keluar airnya, mau dari handheld showernya atau mau dari rain showernya. Untuk area showernya ini hanya sedikit ada partisi kaca, jadi tidak full dibatasin area kamar mandinya. Jadi kalau mandi, airnya masih bisa ciprat-ciprat keluar. Sekarang kita ke area tidurnya. Untuk tipe kamar yang kami booking ini adalah tipe kamar double dengan kasur berukuran king size. Luas kamarnya 19 meter persegi dan untuk harganya saat kami booking berada di kisaran 425.000 per malam dan itu tanpa sarapan. Ya, hotel ini tidak menyediakan kamar dengan paket sarapan memang. Dan kalau kita lihat di online travel agent, hotel ini merupakan hotel bintang 4. Nah, untuk entertainment sistemnya di dalam kamar ini sudah disediakan sebuah smart TV berukuran sekitar 42 inch. Kemudian ada area kerjanya juga. Untuk wifi-nya juga sudah tersedia, meskipun tidak yang terlalu kencang. Di dalam kamar sudah tersedia 2 buah botol mineral. Nah, kalau di samping kasur yang tadi terdapat sebuah colokan, di sisi sebelah sini terdapat 2 buah colokan. Jadi cukup banget ya buat kedua sisi. Lanjut, di dalam kamar ini juga terdapat sebuah lemari 2 pintu yang ukurannya tidak begitu lebar tapi tinggi ke atas. Dan untuk isinya di dalam sini tidak ada safe deposit box, hanya ada beberapa hanger pakaian saja. Sisanya lemari ini kosong, tidak ada apa-apa lagi. Seperti yang bisa kita lihat bersama di dalam video ini. Untuk laci-laci di bawahnya juga tidak ada apa-apa, kosong. Lanjut, sekarang kita akan lihat view dari kamar ini. Di kamar ini terdapat 2 buah jendela besar dan di bawahnya lagi ada 2 buah jendela kecil. Namun kita tidak bisa membuka jendelanya. Untuk view-nya kita bisa melihat beberapa gedung tinggi dan beberapa pemukiman atau rumah warga. Namun meskipun jendela tidak bisa dibuka, ada trik lainnya yaitu di sebelah sini. Nah, kalau kita tekan, dia akan terbuka dan akan terlihat sebuah ventilasi udara yang bisa digunakan untuk pertukaran udara atau pengganti ventilasi karena jendelanya tidak bisa dibuka. Nah, itu dia tadi room tour dari kamar tipe double yang ada di Cove the Day ini. Sekarang kita akan lanjut jalan-jalan melihat fasilitas lain yang ada di hotel ini yang posisinya berada di lantai 1. Nah, meskipun hotel ini tidak memberikan paket sarapan, tapi kalau kita mau makan dan tidak mau keluar dari hotel, hotel ini menyediakan sebuah cafe yang buka dari pagi sampai malam, tapi rasanya tidak sampai 24 jam ya. Nama cafe atau restoran ini adalah Day to Day, jadi kalian bisa sarapan atau makan malam di sini. Lanjut, kita akan melihat fasilitas lainnya yang ada di lantai ini, karena di lantai ini terdapat kolam renang, gym, dan restoran tadi. Kalau mungkin ada yang bertanya-tanya, kira-kira berapa sih harganya untuk biaya kos atau sewa kos yang ada di hotel ini atau di Cove the Day ini? Kalau kita lihat di webnya, kurang lebih sekitar 6-8 juta untuk start harganya. Bisa kalian cek sendiri di websitenya. Dan itu baru harga start from-nya ya, jadi harganya lumayan tinggi. Tapi memang kalau dari antara kalian ada yang tertarik karena lokasinya oke dan gedungnya juga baru, fasilitasnya juga lengkap, boleh banget kalian untuk stay di sini. Nah, ini adalah fasilitas gymnya. Untuk pilihan alatnya, kalau tadi kita lihat, ternyata cukup banyak alat-alat yang disediakan di hotel ini atau di dalam gym ini. Seperti treadmill tadi, bisa sampai beberapa unit. Nah, nama gymnya ini adalah Day to Day Gym. Rasanya resto, gym,
dan art gallery tadi namanya semuanya sama, yaitu day to day. Nah, kita keluar di mana lokasi kolam renang berada. Di area sini terdapat meja dan kursi bagi kalian yang mau ngecil di pinggir kolam. Ada hiasan-hiasan flamingo juga tadi yang lucu-lucu banget. Nah, untuk kolam renang ini persegi memanjang, dan untuk kedalamannya sayangnya kita tidak menemukan tulisan berapa kedalamannya. Tapi sepertinya ini tidak terlalu dalam, sekitaran 120 atau 1,2 meter saja. Ada pelampung atau ban-banan juga di sana. Nah, kalau dari area kolam renang ini kita bisa melihat ke dalam gymnya. Terlihat ada sampai 4 treadmill di sana. Nah, untuk handuknya juga di sini disediakan untuk handuk keringnya. Nah, itu dia tadi pengalaman yang bisa kami share saat kami mencoba menginap di Cove the Day ini. Sebuah hotel / apartemen / kos premium yang berada di sekitar area Sudirman, Semanggi, Karet, dan sekitarnya. Kemudian untuk lokasi, hotel ini udah strategis banget. Baik kalian yang mau bisnis trip atau mungkin liburan bersama keluarga, hotel ini juga bisa mengakomodasi kebutuhan kalian. Untuk harganya juga lumayan murah, hanya sekitar 400 ribuan per malam. Tapi gimana menurut kalian? Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah banyak mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Tungguin terus video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.